Podcast ini akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Halo Visipers, ketemu lagi dengan aku Nayam Firdaus. Di sini aku sebagai hot podcast lagi. Oke, jadi udah 2 video mungkinnya nanti barengan, yaitu sesama Mapres. Kalau tadi udah ada Kak Silvi di video sebelumnya, maksudnya kalau udah ada Kak Silvi ini dari Mapres, dari jurusan sarjana. Nah, sekarang ada Mapres lagi nih teman-teman. Nah, bedanya apa sih kok ada 2 Mapres gitu ya? Mungkin bisa langsung aja perkenalan. Halo Kakak. Halo semuanya, kenalin aku Christina Ineke Asa, biasanya dipanggil Ike. Aku mahasiswa berprestasi untuk jenjang diploma, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Wow, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, jadi ada 2 teman-teman Mapres itu gak cuma sarjana doang, tapi juga ada diploma. Betul. Nah, kemudian Kak Ike. Nah, oke. Di sini kita udah ada Kak Ike. Tadi kita ngobrol nih Kak sama Kak Silvi nih ya. Mungkin ini jaraknya 1 minggu nih videonya sama Kak Silvi. Iya. Oke. Jadi tapi kan kita tag-nya kan dalam 1 hari. Jadi gak apa-apa kita bilang tadi. Oke, siap. Tadi kita udah ngobrol sama Kak Silvi mengenai apa sih Mapres, kemudian perjalanannya, kemudian sama istilahnya manajemen stres pada mahasiswa, kemudian tips and trick. Nah, mungkin kurang lebih sama sih nanti ya kita akan ngobrolin itu. Nah, sebelum itu mungkin kita akan ngasih pertanyaan nih Kak. Sama sih sama Kak Silvi. Menurut Kakak nih, sebagai mahasiswa itu apa? Oke. Menurut aku pribadi, pertama mahasiswa itu merupakan suatu privilege yang luar biasa yang bisa kita peroleh gitu. Jadi sebagai mahasiswa kita ya namanya aja maha ya. Artinya ya bukan siswa biasa. Artinya sebagai mahasiswa kita juga dituntut untuk berkembang, untuk mengembangkan potensi yang kita punya supaya juga bisa berpengaruh gak hanya bagi diri kita atau misalnya orang tua, tapi juga buat masyarakat atau buat orang lain gitu. Jadi sebagai mahasiswa kita nggak hanya berdiri untuk diri kita sendiri, tapi kita juga berdampak kepada orang lain dengan potensi-potensi yang kita punya. Jadi apabila kita semua di sini yang sudah menyandang gelar mahasiswa, kita harus menggunakan privilege itu dengan sangat baik ya, yang mana ya kamu aktif selama di perkuliahan, ikut lomba, ikut kegiatan organisasi dan lain sebagainya, biar dampak dari setiap kegiatan kamu itu juga bisa dirasakan gak hanya buat diri kamu sendiri tapi buat orang lain. Oke. Ini kayaknya udah menarik nih ya. Soalnya tadi sama Kak Silvi, jawaban dari Kak Silvi sama Kak Ike ini hampir mirip. Oh iya gitu. Ya, intinya mahasiswa itu harus berdampak. Betul. Gitu. Jadi mahasiswa itu harus berkontribusi nih teman-teman, seperti itu. Jadi istilahnya mahasiswa itu sebagai sebuah agen of change, perubahan, dan of control, sebagai agen dari kontrol dan perubahannya itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian nih, selanjutnya tadi mahasiswa udah nih. Nah, santai aja Kak, coba. Kita coba santai aja. Tegang soalnya tadi. Mungkin kakaknya baru pertama kali nih. Mahasiswa udah. Sekarang ada tambahan nih, himbauan katanya, yaitu berprestasi. Nah, menurut kakak nih, pengertian dari mahasiswa berprestasi dalam konteks umum, bukan sebuah gelar atau bukan sebuah mungkin juara ya seperti kakak atau Kak Silvi. Dalam konteks umum dulu nih Kak, sebagai mahasiswa berprestasi itu seperti apa? Menurut aku konteks berprestasinya gak hanya sebagai title itu sendiri ya, tapi arti berprestasinya itu yang paling pertama adalah dia kenal akan potensi dirinya. Dia tahu dia unggulnya di mana, terus dia juga tahu weakness-nya di mana. Nah, jadi dia berusaha untuk terus mengasah keunggulannya itu. Dengan apa? Dengan ya, misalnya aku bisa di public speaking, berarti aku akan ikut beberapa event atau lomba yang mengasah kemampuanku itu, atau misalnya di bidang kepenulisan, aku akan join UKM atau kegiatan-kegiatan yang mengasah kemampuan itu gitu. Jadi dia kenal dulu potensi dirinya, kemudian dia berusaha untuk ngembangin itu. Jadi dia nggak cuma tahu, oke, aku bisa public speaking, terus diam aja di situ, enggak. Tapi dia berkembang gitu, dia mengembangkan itu, sehingga dia nggak hanya stop di situ, dia selalu bertumbuh gitu. Jadi mahasiswa berprestasi nggak hanya, oke, kamu menang A, B, C, D, F, G, tapi itu berawal dari dia paham dulu
potensinya apa, kemudian dia mau untuk belajar dan mau untuk berkembang. Oke, bener banget nih. Udah. Ini sedikit ada perbedaan jawaban Oh, dengan iya gitu. Kak Silvi, bener. Tadi kalau Kak Silvi mungkin bicara mengenai bahwa mahasiswa yang berprestasi itu bukan hanya mahasiswa yang berprestasi dalam bidang lomba, tetapi dalam juga bidang kontribusi ke masyarakat. Nah, kalau Kak Ike ini menarik teman-teman, karena secara mungkin dalam konteks individu ya. Iya. Konteks individu, jadi individu yang berprestasi atau mahasiswa yang berprestasi itu adalah mahasiswa yang paham dengan dirinya sendiri. Betul. Mengerti apa sih yang dimampu, yang dirasa oleh mahasiswanya itu sendiri, seperti itu mungkin. Oke, kemudian nih ada tambahan lagi Kak tentang mahasiswa berprestasi? Sejauh ini itu yang dipikirkan oleh aku ya. Gitu. Oke, mungkin karena ini agak tegang jadi ya itu ya. Ya, pokoknya kayak gitulah intinya. Kalau misalnya kan kalau secara luas ya kamu punya prestasi di bidang A, B, C, D, E, F, G gitu. Tapi menurut aku setiap orang tuh sebenarnya bisa berprestasi kok. Jadi gak harus kamu ngejar title, gak harus apa, tapi kamu juga bisa berprestasi dengan kamu tahu potensi kamu apa dan kamu kembangin itu. Misalnya ada orang yang gak show up juga, misalnya dia nggak ikut mahasiswa berprestasi misalnya, tapi sebenarnya dia tuh banyak prestasinya, gitu kan, banyak yang seperti itu juga. Jadi semuanya berawal dari kamu tahu potensi kamu dan gimana kamu kembangin. Oke, bener banget. Ini katanya udah tadi gak ada ya, tapi udah panjang banget namanya. Gitu. Iya, jadi santai aja. Ya. Oke, kakaknya tegang kah? Butuh minum? Enggak, santai kok. Emang kayak gini kok. Kayak gini kok. Oke, pembawaannya seperti itu ya. Oke, selanjutnya nih Kak. Tadi mahasiswa berprestasi udah. Cerita dong Kak, kilas balik bagaimana cerita Kakak dari mungkin tahu informasi Mapres, kemudian dari sampai Kakak mendapatkan title atau gelar sebagai mahasiswa prestasi FISIP dari jenjang diploma. Oke, jadi aku tuh awal masuk sama sekali gak tahu apa itu mahasiswa berprestasi, gak tahu ajang Pilmapres sama sekali. Bahkan aku juga dari awal tuh ya gak kepikiran untuk mau terjun di bidang perlombaan gitu. Kayak aku benar-benar kayak nol information sama sekali, jadi masuk intinya aku dapat IPK bagus gitu dah. Pikirku gitu waktu itu. Dari semester awal, tapi beberapa rekan-rekanku, teman-teman dekat itu mereka sudah mulai aktif lomba dan mereka tuh juga ngajak aku gitu, Ike kamu mau nggak ikut ini segala macam gitu. Awalnya aku takut, tapi aku percaya bahwa wah kayaknya emang aku harus kayak gini deh, aku harus aktif gitu di lomba dan di kegiatan-kegiatan lain biar ya gak jadi mahasiswa yang diem-diem aja gitu, biar bisa berarti lah buat diriku sendiri ataupun buat orang lain misalnya. Nah, mulailah aku ikut kayak beberapa lomba dan kegiatan-kegiatan. Nah, terus waktu itu aku juga belum tahu informasi Mapres sebenarnya, tapi aku dapat info waktu itu. Jadi aku tahun lalu juga ikut sebenarnya. Jadi aku info pertama tuh di tahun lalu. Diinfoin sama katingku yang sejurusan, plus dia juga Mapres untuk diploma FISIP gitu. Jadi dia ngajak aku, ayo ikut, gini. Awalnya aku nggak berani, karena kayak, wah pasti bebannya berat gitu sebagai mahasiswa, karena ada title yang kamu pikul gitu kan. Mapres. Iya kan. Jadi kayak aku awalnya nggak berani, cuman selain dia kayak banyak orang teman-teman di sekitar yang juga ikut ngedukung dan mereka kayak percaya kamu pasti bisa kok Ike gitu. Akhirnya ya udahlah, orang-orang di sekitarku aja percaya dan yakin ke aku, masa aku enggak gitu kan. Akhirnya ya udah, waktu itu aku bikin persiapannya itu sekitar 3 sampai 2 hari untuk tahun lalu ya. Untuk tahun lalu ini. Itu karena baru pertama banget ya, 3 sampai 2 hari karena itu mepet, tapi ya syukurnya waktu itu aku dibantuin sama katingku itu, jadi dikasih tahu kira-kira kurang lebih pas nanti seleksi itu kayak gini yang kamu hadapin gitu. Nah, kurang lebih seperti itu perjalanannya. Kemudian ya udah, kalau di diploma kita bikin produk inovatif, berbeda ya dengan sarjana. Terus juga yang lainnya sama, capaian unggulan atau prestasi dan juga bahasa Inggris kayak gitu. Ya perjalananku kurang lebih seperti itu, mepet-mepet juga sih sebenarnya. Antara tahun lalu sama tahun ini sama mepet semuanya. Bener banget itu, udah penyampaian. Ada perbedaan mungkin dengan sarjana ya, jenjang sarjana. Kalau jenjang diploma itu lebih ke produk inovatif. Produk inovatif. Nah, boleh kasih bocoran nggak sih Kak produk inovatif Kakak pada tahun kemarin sama tahun ini? Sebenarnya sama sih, punyaku sama-sama aku bikin aplikasi gitu. Jadi bikin prototipe terkait aplikasi yang mana itu fokusnya mengenai
harga pangan dan juga nutrisi yang terkandung dalam setiap pangan itu. Pokoknya intinya dalam itu kayak gitulah. Oke, kayak gitu. Jadi kayak mungkin kalau bisa aku bayangin kayak mungkin sama yang kayak gini ya Kak ya. Jadi kalau ke harga pangan, bagaimana membandingkan harga pangan salmon sama ikan kembung. Padahal gizinya itu sama kayak gitu. Terus di sana juga ada informasi gizinya seberapa gitu. Oke, jadi membantu nih buat teman-teman yang mungkin prototipe-nya kakak ini ya, sebagai kalau misalkan butuh asupan gizi tapi dengan harga-harganya juga. Iya benar, itu emang tujuanku. Membantu juga kayak orang-orang kayak kita yang pengen tahu kayak informasi gizi yang lengkap, tapi harganya tuh ya yang mendukung sesuai dompet. Yang mendukung sesuai dompet mahasiswa gitu. Iya, karena kebanyakan kalau kita nyari di Google gitu kan, apa sih yang protein gitu, pasti jawabnya salmon, kan telur omega. Kayak gitu kan. Ada aja, padahal sebenarnya kayak misalnya paling murah aja tempe gitu, tahu itu kan bisa kita dapat. Iya, benar, gitu. Jadi banyak pilihan lah gitu. Oke, bener, bagus banget nih. Produk inovatifnya. Nah, buat teman-teman diploma dari FISIP itu kan ada 2, ada pajak, ada wisata. Mungkin bisa di apa ya? Bukan di copy paste ya. Mungkin bisa menjadi ide baru lah nanti untuk inovasi selanjutnya. Siapa tahu kalian nanti Mapres tahun 2025 atau 2026. Oke. Oke, lanjut Kak. Kemudian nih, untuk tahun ini Kak, ada cerita nggak Kak dari Mapres? Iya, tahun ini tuh lebih deg-degan ya dibandingkan sebelumnya karena challenge-nya lebih besar sebenarnya buat aku pribadi, karena sebenarnya aku juga sekarang lagi persiapan buat sidang tugas akhir. By the way kan karena aku diploma, jadi ini tahun terakhirku juga ya di diploma gitu. Nah, jadi sebenarnya aku nggak ada rencana ya untuk ikut lagi. Cuman yaitu dihubungi sama beberapa dosen misalnya untuk ikut lagi. Kemudian aku juga sebenarnya banyak pertimbangan. Awalnya nggak pengen, cuman karena orang tuaku kayaknya kayak happy banget buat aku ikut, apapun entah aku kalah atau menang mereka tetap seneng gitu kan. Jadi ya deh aku ikut lagi aja, apapun hasilnya aku terima gitu. Di samping itu juga waktunya yang mepet, plus aku juga lagi persiapan ya revisi-revisian tugas akhir gitulah. Nah itu sih yang yang lebih berwarna dibandingkan seleksi yang kemarin gitu. Jadi dari segi persiapan nih kakaknya udah luar biasa. Terima kasih. Soalnya dibarengi dengan persiapan persiapan sidang gitu teman-teman. Kalau tahun sebelumnya kan masih bisa fokus ya. Benar. Sekarang lebih fokusnya lebih bisa terpecah seperti itu. Nah, kemudian nih Kak, tadi kan udah membahas mahasiswa berprestasi. Nah, kalau tadi Kak Silvi, maaf ya Kak Baik, saya nyebutnya Kak Baik terus nih. Kak Silvi, kalau misalkan Kak Silvi tadi ada pertanyaan tentang manajemen stres mahasiswa. Nah, sekarang lebih yang ingin saya tanyakan kepada kakak itu bagaimana mahasiswa bisa memanajemen dirinya, Kak? Manage dirinya. Manage dirinya. Bagaimana istilahnya pembagian kemampuan, keinginan, kebutuhan dan seperti itu sih. Oke, menurut aku yang pertama adalah kamu paham dulu diri kamu supaya jangan terlalu terlalu banyak tekanan yang kamu peroleh. Jadi kamu paham dulu kamu bisanya di mana, kamu kurangnya di mana, dan apa prioritas saat ini yang ingin kamu capai gitu. Contohnya nih misalnya aku mahasiswa perpajakan. Dulu awal-awal aku fokus di bidang debat gitu kan. Aku fokus di bidang debat, lomba dan lain sebagainya, pengabdian gitu. Kemudian lately ke belakang aku mulai fokus ke bidangku sendiri. Aku mulai mengerucuti fokusku gitu. Oke, aku di diploma perpajakan. Sekarang aku harus benar-benar mempersiapkan diri untuk dunia kerja gitu. Jadi aku mulai mulai ikut masuk ke laboratoriumnya perpajakan, mulai masuk ke kompetisi-kompetisi perpajakan juga. Kemudian selain itu aku mulai cari sertifikasi perpajakan kayak gitu kan. Nah, pokoknya yang pertama adalah kalian kenali dulu potensi diri kalian. Kalian tuh mau jadi seperti apa sih? Kemudian kalian kerucuti. Jangan kayak kadang kita pengen dia keren deh bisa semuanya. Jadi aku pengen semuanya deh. Pengen coba A, B, C, D, F, G. Akhirnya kita jadi bingung gitu. Sebenarnya goals kita tuh apa sih gitu. Aku udah hebat di semuanya tapi sebenarnya aku pengen apa sih gitu kan. Nah, jadi sometimes kita juga harus ngerucuti itu
biar itu juga gak menuhin otak kita gitu. Kadang itu bener-bener pusing banget ya kalau kita udah bisa semuanya, tapi kita bingung habis itu mau kemana, habis itu mau apa ya, mau gimana lagi gitu. Jadi setelah kamu misalnya di semester awal kamu udah coba semuanya, kamu bisa mulai kerucutin pelan-pelan apa visi kamu ke depannya. Kamu mau kerja di bidang apa misalnya, terus kira-kira untuk kerja di bidang itu apa aja skill-skill yang kamu butuhkan. Nah, barulah kamu fokus ke situ. Misalnya UKM yang mendukung di jurusan kamu, atau di passion kamu, atau di goals kamu. Kemudian ikut misalnya pengabdian yang berkaitan, kayak misalnya volunteer dan lain sebagainya. Nah, karena dengan begitu, kamu tuh bisa apa ya, stresnya tuh menurut aku bisa berkurang, karena kamu tahu kan goals kamu. Ketika kamu tahu goals kamu akan happy gitu loh dengan sendirinya menjalani itu, karena kamu tahu ini adalah apa yang aku ingin capai suatu saat nanti gitu. Jadi yang pertama adalah itu, batasi diri kamu dulu, tentuin goals kamu apa, kemudian ya udah kerucutin semuanya sesuai dengan goals kamu, lakuin sesuai dengan yang kamu mampu. Kemudian setelah itu ya kamu harus juga mampu untuk manage waktu sih. Jadi kalau aku pribadi, mungkin aku bukan tipe orang yang konsisten belajar misalnya 2 jam per hari itu pasti belajar tuh, enggak juga. Oh, enggak juga? Enggak juga. Oh, kakak bukan tipe yang seperti itu? Bukan seperti itu. Oke. Aku bukan Gimana nih tipe belajar manage waktunya kakak? Kalau aku misalnya aku dapat tugas nih ya, aku bakal analisis dulu kira-kira tugas itu aku bisa selesaiin. Bisa pertama bobot tugasnya tuh gimana, berat banget kah, atau misalnya ringan aja. Terus kira-kira aku bisa selesaiin plus memahami konsep dari tugas itu tuh berapa lama gitu. Jadi aku bakalan nyisihin waktuku, kayak misalnya aku dapat tugas ini, aku bakal ngerjain tugas ini di hari ini, yang misalnya berapa jam, 2-3 jam, atau mungkin seharian full mungkin untuk fokus ke tugas ini agar aku bisa benar-benar paham. Jadi aku ini dulu sih, ngelihat dulu dan analisis dulu jenis tugas atau jenis pelajaran apa yang harus aku pelajari gitu. Jadi ada sih momen-momen santainya juga dari aku, karena ya aku nggak selalu yang setiap hari belajar juga, dan ya pengen berusaha untuk konsisten juga sih sebenarnya. Tapi ya aku pikir itu mungkin bisa, tapi untuk saat ini aku masih mau fokus ke mempilah-pilah sesuai dengan bobot dan sesuai kemampuanku dulu. Oke, benar. Jadi ada 2 nih tambahan nih dari kakak, yaitu manajemen diri dan manajemen waktunya. Dari manajemen diri, kalian harus bisa menspesialisasikan. Karena kalau kita lihat di dunia kerja juga ya, yang mahal itu pasti bayarannya yang spesialis. Ya kan, kayak dokter gitu kan. Dokter itu yang mahal itu dokter spesialis gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi bagaimanapun diri kalian, misalkan kalian bisa banyak hal, kalian harus tetap pada akhirnya menspesialiskan diri kalian kayak gitu. Kalian mau jadi apa dan kalian siapa nih yang akan dibawa gitu. Kan seperti Kak Ike ini kan tadi kan fokusnya di debat gitu kan. Terus di lomba-lomba lainnya, habis itu di semester berapa Kak? Mulai masuk semester 4. Nah, semester 4 udah mulai fokus tuh ke dunia pajak, tax, kemudian ada tax center ya kalau di pajak ya, udah mulai fokus ke sana gitu. Jadi ketika lulus nanti di dunia kerja, kalian bisa istilahnya menyampaikan di CV kalian itu, saya anak pajak, saya orang yang bisa pajak, dan saya adalah orang yang paham pajak gitu. Hidup pajak. Oke. Kemudian ada banyak sih tadi Kak, udah dijelasin sama kakak juga, ada manajemen waktu juga. Kemudian tadi juga menyinggung manajemen bahwa manajemen diri itu juga bisa menjadi senjata untuk manajemen stres gitu. Sehingga kita melakukannya dengan happy kayak gitu, senang dan suka. Perjalanan kakak tadi mapres sudah mahasiswa dan mahasiswa berprestasi, udah manajemen sudah. Nah kemudian mungkin nih buat kakak nih, apa sih Kak yang bisa bikin kakak itu bertahan nih Kak sampai sekarang menjadi seorang mahasiswa? Apalagi terlebih lagi menjadi mahasiswa yang berprestasi ya Kak, yang mahasiswa yang luar biasa seperti itu. Pastinya nomor 1 orang tua dong. Orang tua? Orang tua. Dadah dulu ke orang tuanya. Halo Mama Papa. Halo. Orang tuaku sih, soalnya mereka tuh benar-benar yang ngedukung aku 100%. Aku kayak agak-agak ini kalau ngomong orang tua. Oke, gak apa-apa. Ya, makanya dia orang tuaku ya guys. Aduh maaf, gak ada tisu ya teman-teman. Sampai orang tuaku yang pertama, ya pasti orang tua. Kedua, diriku sendiri. Karena aku percaya apa yang aku lakuin ini pasti ya akan berdampak positif ke diri sendiri kan. Jadi even though misalnya aku
ada di posisi paling bawahku, misalnya secara mental ataupun fisik, misalnya udah capek, udah segala macam, aku bakal ingat lagi kalau ini adalah bagian dari proses aku untuk mencapai goals aku. Jadi it's okay apa kalau misalnya sekarang aku kayak capek, aku males, aku burn out, aku kelelahan segala macam, it's okay. Karena yang aku lakuin adalah hal yang positif untuk masa depanku dan juga bahkan berdampak ke orang lain. Jadi tetap dilakuin aja selagi itu baik. Kalaupun capek ya istirahat, kemudian ingat lagi goals kita. Ingat lagi kita tadi mau apa sih sebenarnya dari awal tuh kita kuliah tuh sebenarnya tujuannya mau ngapain untuk kedepannya. Jadi ya terbangkit lagi untuk semangat lagi. Jadi itu sih. Oke, seperti itu. Jadi ada istilahnya ada alasan lah kenapa kita kuliah gitu. Betul. Ya. Oke, sama juga tadi sama yang disampaikan Kak Silvi. Kalau kalian capek, kalian istirahat. Oh, betul, istirahat, harus istirahat. Tambah lagi kalau kalian capek itu kalian nggak percuma kok guys, kalian itu capek karena hal yang karena hal yang positif. Kecuali kalau kalian capeknya karena hal negatif, itu perlu direnungkan lagi ya guys. Renungkan lagi kayak gitu. Misalkan udah nongki sampai jam 12 malam gitu gak ngapa-ngapain. Iya. Itu perlu direnungkan juga lagi seperti itu. Nah, mungkin ada Q&A lagi, aku lihat dulu ya Kak ya. Oke. Oke. Apakah ada lagi teman-teman? Oke, terima kasih kepada Himakes, kemudian Social Welfare dan Visip yang udah membagikan cerita saya, story IG saya, sehingga gitu. Tadi Q&A-nya cukup rame. Oke, ada lagi ternyata Kak. Apa tuh? Oke, tadi ada 4. Kak Silvi tadi ada 4. Nah, sekarang aduh ini pertanyaan agak berat ya Kak ya, tapi gak apa-apa, ini ada out of the box-nya sih. Lebih ke out of the topic. Oh gitu? Ya, mungkin karena ini pertanyaan dari mahasiswa luar Jember kebetulan. Mahasiswa luar Universitas Jember. Luar Universitas Jember. Iya. Ini karena ngira kita anak politik, jadi pertanyaannya ya. Oh gitu. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana sih Kak pandangan Kakak nih terhadap dunia politik? Dan seperti apa ya, mungkin lebih ke Visip itu seperti apa sih kayak gitu. Jadi politik di Visip ya? Politik lebih ke sosial dan politik itu seperti apa? Oh, dan sosial dan politik. Benar. Oke. Untuk yang pertama mungkin tadi dimention politiknya ya, seperti apa di Visip. Aku bakal jujur aja, aku pribadi tidak begitu yang concern di bidang benar-benar melihat kayak politik di sini tuh kayak gimana sih, kayak misalnya pihak ini tuh kayak terlalu lebih dominan, pihak ini tuh kayaknya nggak terlalu dominan, jadi kita ikut arus ini aja. Itu aku kebetulan enggak seperti itu, aku nggak begitu melihat dan nggak merasakan juga untuk pribadi dan perkembanganku selama di Visip. Jadi mungkin aku bisa bilang soal politik di Visip, as I know mungkin ya netral aja, karena selama ini aku juga gak merasa dipengaruhi secara negatif oleh misalnya politik-politik itu, ya karena selama di Visip aku dapat hal-hal yang positif terus sih, gitu. Kemudian, jadi mungkin bisa dibilang politik di Visip bagus kalau misalnya ada ya. Kemudian kalau misalnya sosialnya itu oke banget sih. Misalnya, di lingkup kecil ya, misalnya di perpajakan nih, misal di jurusanku, itu benar-benar kekeluargaannya tuh ada banget. Kita benar-benar saling dukung. Aku nggak pernah ngerasa kayak kamu lebih ini, jadi kayak ada yang iri atau lain sebagainya, atau ada yang ngerasa aku kayaknya nggak terlalu ini deh buat berteman sama dia, tuh enggak. Jadi kita tetap tetap kayak biasa, tetap saling ngobrol, even though tetap ya ada circle-circle tuh pasti ya, pasti kan dong. Setiap orang pasti tetap nyaman dengan orang-orang tersendiri gitu kan, nggak bisa ya kita semua akrab sama 100 orang, nggak mungkin kan. Jadi ada tetap circle, tapi nggak menutup kemungkinan misalnya ada orang baru masuk terus kayak didiemin, nggak dilihat, tuh nggak ada sih. Pokoknya tetap nyaman aja, tetap nyaman, tetap bisa bergaul. Misalnya kalau kamu datang ke satu circle, tetap kamu bisa tetap nyambung sama circle itu, kamu tetap bisa merasa diterima. Itu yang aku alamin sih selama itu di Visip UNED. Oke, itu tadi pertanyaan dari Ardi Nugraha. Dari mahasiswa di luar Universitas Jember. Ini kebetulan karena teman saya juga. Oh gitu. Kemarin juga sempat pertanyaan sih kayak apa sih Visip itu, kenapa kayak gitu? Apa sih gitu. Sosial dan politik itu seperti apa gitu? Nah, kebetulan jurusannya jurusan bahasa Arab. Oh gitu. Ya, oke. Bahasa Arab atau apa gitu ya. Maaf ya Ardi kalau misalkan lupa. Terima kasih juga untuk telah bertanya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, halo. Oke, selanjutnya nih. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari
Aku sebutnya anonim juga ya, soalnya namanya sulit gitu. Oke. Tadi juga sama Kak Silvi juga aku nyebutnya anonim. Oh, oke, Kalau siap. nama Instagram kalian sulit, aku sebutnya anonim guys. Maaf ya. Oke, kemudian nih masuk di topik sih sebenarnya, yaitu Mapres. Mapres itu menurut kakak sebagai ajang yang seperti apa, Kak? Oke. Pertama, Mungkin mungkin ini ya, mahasiswanya ingin lebih tahu lagi nih Mapres itu dari jenjang apa sampai apa kayak oh gitu sih. gitu, oke. Pertama, Mapres itu sebenarnya jenjang itu kompetisi yang bergengsi ya, karena itu juga nanti ini diadain di semua universitas juga ngadain itu gitu. Jadi intinya Mapres sendiri itu dimulai dari seleksi Pilmapres atau seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi gitu. Jadi dimulai dari misalnya tiap fakultas nih. Jadi di tiap fakultas itu setelah misalnya terpilih juara satunya, setiap juara satu di fakultas, entah itu diploma dan juga sarjana, bakal lanjut ke tingkat univ. Nah, di sana mereka bakal bersaing lah. Jadi untuk tingkat sarjana bakal bersaing dengan teman-teman juga yang ada di jenjang sarjana. Kemudian untuk teman-teman diploma seperti aku bersaing bersama teman-teman yang ada di jenjang diploma juga seperti itu. Nah, kemudian nantinya di tingkat universitas itu nantinya akan dipilih satu orang juara satu untuk sarjana dan satu orang juara satu di diploma untuk lanjut ke tahap wilayah gitu. Jadi wilayahnya wilayah apa nih? Wilayahnya aduh aku lupa lagi ya, sorry. Pokoknya intinya masih di wilayah Jawa Timur lah, di area masih situ. Pokoknya belum sampai nasional gitu. Jadi masih di LL Dikti dulu. Kemudian abis itu boleh sama kayak tadi terpilih juara satu antara sarjana dan juga juara satu diploma, baru lanjut ke tingkat nasional. Jadi kayak gitu. Jadi sampai nasional nanti. Jadi buat kalian yang pengen tahu tuh Mapres itu jenjangnya seperti apa itu tadi udah dijelasin ya Kak ya. Kurang lebih seperti itu. Ada tahap fakultas nih paling rendah, kemudian univ, kemudian wilayah, kemudian ke nasional. Tapi setiap juara di fakultasnya misalnya kayak juara satu untuk jenjang diploma maupun sarjana, mereka tetap dianggap sebagai mahasiswa berprestasi utama di fakultasnya gitu. Oke, benar banget nih teman-teman. Nah, kemudian mungkin sedikit cerita juga nih. Okay. Kemarin kan udah ada saya Mapres fakultas nih, ada Mapres univ. Iya. Nah, Mapres univ nih Kak, cerita dong. Tadi Kak Silvi juga tadi kelewatan nih. Nah, makanya nih buat Kakak nih tadi di Mapres univ itu seperti apa nih ceritanya? Kalau Mapres univ menurut aku itu seru banget sih di sana. Aku nggak itu memang kompetisi, tapi itu seru banget karena di sana kita tuh ketemu sama mahasiswa-mahasiswa terbaik di setiap fakultas di Universitas Jember. Jadi di sana dengan jurusannya mereka masing-masing kan. Jadi di sana tuh kita benar-benar kayak misalnya kita dikumpulin kan di satu ruangan gitu sebelum mulai tesnya gitu, sebelum mulai seleksinya. Nah, jadi di situ tuh kita saling pertama ya udah kenalan ya. Kita kenalan dari fakultas mana segala macam. Terus kita sama-sama sharing pengetahuan kita di bidang masing-masing gitu. Misalnya kayak aku perpajakan ya, aku juga belajar mengenai hukum. Aku bakalan nanya juga nih sama temen Mapres hukum gitu. Kalian belajar juga nggak soal hukum perpajakan itu kayak gimana ya? Kalian fokusnya gimana? Seru ya ternyata ya. Seru banget. Terus misalnya kita dengar POV dari anak-anak kedokteran misalnya yang mereka ngebahas istilah-istilah kedokteran dan gimana mereka ngemecahin kasus-kasus kayak apa ya, sakit-sakit segala macam itu kayak seru banget itu. Dan itu kita benar-benar ngerasa kalau wah setiap bidang itu menarik banget ternyata, karena semua orang di situ kan paham bener kan sama bidangnya masing-masing. Jadi ketika kita dapat penjelasan dari mereka, kita juga ngerasa kayak wah misalnya kayak wah kedokteran tuh keren banget, wah farmasi keren banget ya, wah belajar hukum keren banget ya. Jadi kita juga ngerasa setiap bidang itu keren banget gitu dengan orang-orang yang luar biasa dalamnya. Nah selain itu di situ juga kita udah mulai relasi di sana. Jadi, ada relasi nih di sana. Jadi kita nggak hanya sampai situ habis, tapi kita saling mengenal satu sama lain. Kita juga misalnya kolaborasi misalnya, aku anak perpajakan, aku mau collab sama anak akuntansi, kita ikut lomba yuk perpajakan dan akuntansi saya gitu. Bener. Atau ya misalnya mau ikut penelitian, mau collab sama siapa, itu gampang, kita bisa saling hubungi satu sama lain kayak gitu. Kemudian kita juga bisa ngelihat gimana sih POV mereka sebagai anak mahasiswa berprestasi di fakultas mereka, gimana mereka ngadapin setiap tantangannya, gimana mereka ngadapin setiap rintangannya. Itu kita sama-sama sharing. Ceritanya juga ceritanya tuh kayak gimana, dan itu sama-sama sangat menarik, dan itu bener-bener
itu yang bikin aku senang sih sebenarnya. Seru ya jadi jadi iya, kayak seru banget. bukan kompetisi yang Kayak tegang-tegangan gitu enggak? Jadi kamu mungkin tegang pas masuk ruangannya doang ya. Pas masuk ruangan ketemu jurinya ya. Itu pasti ya. Iya itu ya sih, tegang kan kita sama juri udah itu doang di ruangan. Tapi lepas dari situ ya udah kamu santai lagi di sama ruang mereka. tunggunya ya. Di ruang tunggunya bisa pokoknya ngobrol lagi, sharing lagi sama mereka, sesantai dan kayak keren banget, aku seneng. Oke, benar teman-teman. Gitu. Mungkin ada dari ceritanya Kak Ika ini, itu bisa aku ambil kesimpulan bahwa ketika kita ingin mencari relasi yang berkualitas, maka kita harus berada di tempat yang berkualitas juga, teman-teman, kayak gitu. Benar. Misalkan nih teman-teman nyari teman yang berkualitas dari dunia hukum, dari dunia kedokteran. Nah, Kak Ika kebetulan jadi Mapres. Nah, kemudian di pas Mapres Univ, Kak Ika memanfaatkan itu gitu untuk menjalin relasi dengan mereka. Itu hebat banget sih itu ya Kak ya. Ya, itu salah satu privilege juga sih. Privilege seperti itu, privilege menjadi mahasiswa yang berprestasi, teman-teman. Makanya buat teman-teman, buat yang masih kuliah atau buat yang masih maba, relasi itu penting, tetapi relasi yang seperti apa dulu? Betul. Relasi yang baik tentunya, karena berlian akan tetap dilihat berlian ketika dia berada di toko berlian. Betul. Seperti itu. Oke. Selanjutnya nih Kak, mungkin bisa dada-dada. Oke. Ya, dada-dada, bukan dada-dada gitu dong ya Kak. Oke, lebih ke dada-dada kepada mahasiswa baru. Oh wow, oke. Mungkin kepada mahasiswa baru pajak nih. Oh oke, siap. Ini pasti aku bangga, ini pasti anak-anak pajak pasti bangga banget sih. Oke, mulai nih. Oke, lanjut. Oke, so halo semuanya mahasiswa perpajakan yang ada di FISIP. Semangat terus untuk ngejar cita-cita kalian. Seperti kalian tahu, even though kalian kita diploma, mungkin banyak orang yang nanya, kenapa sih diploma? Kenapa nggak langsung S1? Tapi kalian tahu alasan kenapa kalian masuk perpajakan, kalian tahu setiap step praktisi yang kalian lalui, juga kalian tahu apa saja sertifikasi yang harus kalian peroleh untuk sampai di bidang yang kalian mau nantinya. So, tetap semangat teman-teman semuanya, pastikan bahwa kalian selain belajar perpajakan, kalian juga bisa mengembangkan potensi kalian yang selama ini mungkin terkubur dalam diri kalian gitu. Jadi jangan sia-siain kesempatan selama 3 tahun di perkuliahan ini. Jadi semangat terus teman-teman semuanya untuk menggapai semua cita-cita dan goals yang udah kalian persiapkan dari awal. Oke, bener banget nih. Udah? Oh, ada lagi nih. Oh, ada lagi? Boleh? Ada lagi. Menurutku ini sesuatu yang sangat penting ya buat semuanya gitu. Semua kita. Yang paling pertama, bukan pertama sih. Teman-teman semuanya jangan membandingkan diri dengan orang lain. Karena pertama ya, kita nggak bakalan sama dengan orang lain gitu. Mungkin kamu ngelihat misalnya, wah dia keren banget ya, menang ABCDFG, dia ini keren banget ya, ikut volunteer ABCDFG. Terus kamu jadinya mempatokkan diri ke dia tanpa melihat batas kemampuan kamu seperti apa, tanpa melihat diri kamu itu seperti apa. Jangan pernah kayak gitu, karena kalau kamu bandingin diri sama orang lain, gak bakal ada akhirnya, dan akhirnya kamu gak bakal menikmati setiap proses itu. Padahal yang indah dari sebuah hasil itu adalah prosesnya. Jadi kamu harus membandingkan diri kamu sama diri kamu yang sebelumnya, atau kayak membandingkan diri kamu sama diri kamu yang kemarin. Apakah hari ini kamu sudah lebih baik daripada yang kemarin gitu. Jadi itu akan buat kamu untuk selalu grow gitu. Jadi gak akan ada benefitnya kalau kamu membandingkan diri dengan orang lain, karena itu hanya akan bikin toksik ke diri kamu sendiri, dan nanti ya kamu bakalan jatuh ke yang namanya stres dan lain sebagainya yang gak ada ujungnya. Tapi kalau kamu mulai fokus ke diri kamu sendiri, kamu tahu kelebihan dan kekurangan kamu, kemudian kamu berusaha grow dengan diri kamu itu, ya aku percaya bahwa kita semua akan sampai ke goals itu dengan happy gitu. Jadi prosesnya sesusah apapun rasanya tetap menyenangkan karena dilalui dengan rasa kepercayaan diri, dan jadi lebih enak seperti itu. Pokoknya intinya hasilnya bakal enak kalau kamu menikmati prosesnya. Oke, bener banget tuh. Nih, halo teman-teman maba, buat kalian mungkin tadi ada ini ya sedikit kata yang mungkin buat kalian yang udah keterima nih di diploma FISIP, jangan berkecil hati atau berkecil diri gitu sih. Kenapa harus diploma gitu ya? Betul. Oke, benar. Sejujurnya aku boleh jujur juga nggak Kak? Boleh. Aku diploma itu juga termasuk pilihanku dulu pas SNBT kayak gitu. Jadi dan pajak juga sih kayaknya.
Oke. Iya, jadi diploma pajak itu menurutku juga hal yang sangat luar biasa loh teman-teman gitu. Oke, nanti ini gelar dari pajaknya itu apa Kak? Kalau aku sendiri nanti bakal lulus dengan gelar MAD Pajak atau ahli media perpajakan ditambah dengan CTT. Oke, CTT. Ya, Certified Tax Technician. Oke. Banyak kali ya ini ya. Ya, karena ya itu fokus sama apa goals-nya. Oke, benar-benar. Jadi nggak masalah kalau kamu memang diploma, even kamu mau lanjut kerja atau kamu mau sarjana, setelah itu asalkan kamu benar-benar memanfaatkan waktu 3 tahun dengan baik, lulus dengan diploma juga itu merupakan dengan sertifikasi yang kamu punya dan kemampuan yang kamu punya juga merupakan suatu yang sangat membanggakan. Oke, benar banget tuh teman-teman kayak gitu. Oke, sebenarnya ada yang mau aku informasi juga ke teman-teman. Kakaknya ini asalnya dari mana Kak? Oh, aku dari NTT. Oke, dari NTT. Dan tadi Kak Silvi dari Kabaik itu adalah dari NTB. Oke, 2 Mapres visit tahun ini itu dari daerah timur teman-teman. Jadi mungkin juga tadi yang sesuai yang disampaikan sama Kak Ike ya, buat kalian jangan pernah berkecil diri dari manapun asal kalian, siapapun kalian tetap akan menjadi mahasiswa yang bisa berprestasi. Itu pun kalau dari kalian yang akan memulainya seperti itu nih. Bayangin nih, 2 mahasiswa dari timur Indonesia datang ke FISIP kemudian jadi mahasiswa prestasi di tahun yang sama. Oh iya bener ya. Sarjana sama diploma. Iya. Oke, dari Nusa Tenggara. Oke. Udah, mungkin itu aja. Pesan kepada orang tua di rumah ataupun ke siapapun nih. Aduh, sorry ya guys, aku agak sedikit ini ya sensitif kalau soal orang tua ya. Gak apa-apa. Pokoknya aku sayang bapak sama mama. Oke. Halo Bapak. Panggil apa ya? Bapak mama. Bapak mama, halo. Udah ya ini. Aku nggak bisa panjang-panjang ya soal itu, sorry. Oke, gak apa-apa. Oke, selanjutnya udah kita akhiri aja. Gak ada selanjutnya sih sebenarnya. Oke, siap. Kita akan akhiri podcast ini. Terima kasih Kak Ike udah mau hadir di podcast ini dan berbagi cerita, kemudian berbagi pendapat. Betul. Oke, ini gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke, pasti nanti orang tuanya Kak Ike di sana pasti bangga banget dong pastinya. Dan Kak Ike, aku mau ngucapin semangat dan selamat karena abis ini udah mau sidang. Iya. Nanti pasti kita usahakan pas Kak Ike sidang kita bawa bunga ya teman-teman. Boleh. Ini boleh dibawa. Oke, boleh. Dengan senang hati menerima. Iya boleh kayak gitu. Semangat dan selamat buat Kak Ike yang udah mau lulus dan udah mau sidang nih teman-teman. Dan selamat juga bagi para maba yang udah diterima dan jangan lupa juga ada informasi tambahan tadi udah di videonya Kak Silvi ya. Mungkin nanti kita akan share di feed IG ataupun story dan TikTok mengenai informasi mahasiswa baru dari PMDK. Kakaknya dari mahasiswa PMDK juga. Aku PMDK juga. Bener tuh. Kebetulan nih ada infonya, ada dibagikan, ada mahasiswanya juga kayak gitu. Oke, mungkin itu aja Kak. Bisa aku tutup ya podcastnya. Oke. Dan podcast ini akan ditutup dalam hitungan 3, 2, 1. Dadah.